Di bawah tekanan sanksi internasional dan cengkraman krisis ekonomi, Iran malah meledakkan kejutan yang membuat dunia terdiam. Negara yang sama ini dicap terisolasi itu justru sukses mengirim Nahito, satelit komunikasi dan riset karya anak bangsa, meluncur mulus ke orbit terendah bumi. Secara resmi, Teheran menempelkan label murni untuk kepentingan sipil. Tapi di mata Barat, kata sipil hanyalah selubung tipis yang bisa sobek kapan saja. Teknologi peluncuran satelit adalah saudara kembar dari teknologi rudal balistik. Artinya, apa yang hari ini disebut sebagai proyek komunikasi, besok bisa menjadi mata-mata dari luar angkasa. Bahkan sistem senjata presisi yang mengintai dari langit. Apakah Iran sedang membangun jembatan menuju era dominasi teknologi luar angkasa? Atau diam-diam mempersiapkan babak baru perang yang tidak lagi terbatas di bumi, tetapi juga di langit tempat satelit-satelitnya berputar mengawasi dunia. Barat boleh bicara besar, tapi kali ini mereka yang gelisah. Karena yang sedang dibangun Iran bukan sekedar satelit untuk kirim sinyal atau foto indah dari atas bumi. Ini adalah langkah-langkah kecil menuju sesuatu yang jauh lebih besar, kekuatan strategis dari orbit. Satu demi satu satelit buatan sendiri dilepaskan menembus atmosfer. Dunia boleh mencibir, tapi Iran tetap melaju. Dan hasilnya membuat negara-negara besar mulai waspada. Dari balik embargo, dari tengah tekanan ekonomi, lahir prestasi yang mengguncang. Kini negara yang kerap digambarkan lemah itu justru sudah masuk daftar 10 besar kekuatan antariksa dunia. Iran bukan lagi sekedar negara Timur Tengah dengan mimpi, tapi pemain penuh yang mampu membuat, meluncurkan, dan mengendalikan satelitnya sendiri, termasuk yang punya akurasi citra setara negara elit seperti Amerika, Rusia, dan China. Dan puncaknya terjadi pada 25 Juli 2025. Iran sukses meluncurkan Nahito, satelit komunikasi canggih hasil kolaborasi dengan Rusia, ke orbit 500 km. Dilengkapi teknologi komunikasi dua arah, uji coba sistem pita KU hingga penentuan posisi tanpa GPS, Teheran menyebutnya proyek riset sipil. Tapi para analis paham, kemampuan ini bisa melompat menjadi aset militer, mengendalikan drone jarak jauh, mengatur jaringan komunikasi tempur, bahkan menavigasi rudal dengan presisi. Nah, itu hanyalah salah satu. Tahun 2024 saja, Iran mengorbitkan 5 satelit, termasuk Kausar, Hot, dan yang paling membuat Barat bergidik, Kayam. Satelit ini punya resolusi antara 35 hingga 45 cm, setara dengan mata satelit pengintai milik negara besar. Artinya, Iran bisa memantau markas militer lawan, menghitung jumlah kendaraan tempur, hingga mengintai pergerakan pasukan dengan detail mematikan. Israel tentu tak bisa tidur nyenyak. Dengan mata setajam ini, Iran bisa merencanakan serangan presisi berdasarkan data visual real-time dari luar angkasa. Bukan teori, bukan perkiraan, tapi fakta di layar. Hal ini sudah terbukti dalam perang 12 hari ketika target-target vital Israel dihantam tepat sasaran. Dan ada ironi yang membuat peluncuran Nahito makin simbolis. Di saat satelit Iran sukses mengirimkan sinyal pertamanya ribuan kilometer jauhnya, roket Ares milik Australia justru gagal total. Jatuh hanya 14 detik setelah lepas landas. Sukses Iran adalah tamparan telak bagi Barat. Negara yang disebut terbelakang justru melesat di bidang teknologi paling sensitif di dunia. Tidak heran jika Barat terus mencari cara menghentikannya. Karena di balik teknologi satelit ini tersimpan kemiripan yang terlalu dekat dengan sistem rudal balistik, termasuk kemampuan membawa hulu ledak nuklir ke jarak ribuan kilometer. Itulah mengapa setiap kali Iran meluncurkan satelit, alarm di markas besar negara-negara Barat langsung berbunyi nyaring. Satelit hanyalah satu sisi dari cerita. Yang jauh lebih membuat Barat merinding adalah apa yang digunakan Iran untuk mengirimnya ke angkasa. Karena faktanya teknologi peluncuran satelit yang mereka gunakan pada dasarnya adalah pondasi yang sama untuk rudal balistik jarak jauh dan potensi konversinya sangat besar. Contohnya roket Simurgh. Secara resmi, ia adalah kendaraan peluncur untuk program luar angkasa. Namun analis intelijen Amerika Serikat punya pandangan berbeda. Mereka menilai banyak komponen Simurgh identik dengan milik rudal balistik dan dapat dengan mudah dialihfungsikan untuk membawa hulu ledak mematikan, bukan sekedar satelit. Lalu ada KM-100 dan Kaset. Keduanya mengandalkan teknologi motor roket berbahan bakar padat serta sistem kendali vektor dorong, dua fitur yang juga menjadi ciri khas rudal militer modern. Dan disinilah letak bahayanya.
Bahan bakar padat membuat roket bisa diluncurkan lebih cepat, lebih stabil, dan jauh lebih sulit dideteksi oleh sistem peringatan dini. Sementara sistem kendali vektor dorong memberi kemampuan manuver di udara yang sangat krusial untuk menembus pertahanan dan memastikan serangan rudal presisi. Secara resmi, Teheran terus menegaskan bahwa semua ini adalah bagian dari misi luar angkasa sipil. Tapi dunia tahu, garis pemisah antara program sipil dan militer di Iran sangat tipis, nyaris kabur. Itulah sebabnya setiap peluncuran satelit mereka selalu dipantau ketat oleh Badan Intelijen Barat. Karena di balik setiap uji coba roket bisa saja tersembunyi tes senjata strategis generasi baru yang disamarkan lewat proyek ruang angkasa. Dan jika benar itu tujuannya, maka dalam beberapa tahun ke depan, Iran berpotensi memiliki rudal balistik antar benua yang mampu menjangkau bukan hanya Tel Aviv, tetapi juga kota-kota besar di Eropa, bahkan pangkalan Amerika di Asia dan Pasifik. Dengan kata lain, setiap peluncuran satelit bagi Iran bukan sekedar prestasi ilmiah. Ini adalah simulasi senyap dari sistem persenjataan masa depan. Senjata yang mampu mengubah peta kekuatan global, dimulai dari langit sebelum akhirnya menghantam target di bumi. Iran kini tidak hanya sekedar membuat satelit atau meluncurkan roket. Mereka sedang membangun pangkalan peluncuran luar angkasa terbesar di Asia Barat. Fasilitas raksasa ini dirancang bukan cuma untuk mempercepat program antariksa sipil, tetapi juga untuk memperkuat akses strategis Iran ke orbit rendah bumi. Dampaknya jelas, Teheran tidak lagi harus bergantung pada Rusia atau negara lain untuk mengirim misinya ke angkasa. Mereka ingin kendali penuh dari pijakan di tanah hingga dominasi di langit. Pangkalan ini punya arti politik dan militer yang sangat besar. Dengan landasan peluncur sendiri, Iran bisa menguji roket kapanpun tanpa meminta izin siapapun, mengirim satelit sesuai agenda mereka, dan yang terpenting, melatih sekaligus mempersenjatai program luar angkasa untuk tujuan regional. Setiap peluncuran bukan lagi sekedar prestasi ilmiah, tapi juga unjuk kekuatan yang memberi sinyal jelas kepada dunia. Iran sedang memantapkan posisinya. Inilah awal terbentuknya poros kekuatan baru di Timur Tengah. Iran bukan lagi sekedar pemain lokal yang hanya bereaksi terhadap keadaan. Mereka telah naik kelas menjadi aktor strategis yang diperhitungkan oleh kawan maupun lawan. Dengan teknologi satelit, roket mandiri, dan pangkalan peluncuran sendiri, Iran kini punya infrastruktur penuh untuk mengamankan kepentingan politik dan militernya dari darat hingga orbit. Dan ini semakin mengkhawatirkan Barat karena Iran tidak berjalan sendirian. Mereka menjalin kerjasama luar angkasa dengan Rusia dan China, tiga kekuatan yang perlahan membentuk blok teknologi tinggi non-Barat. Dunia mungkin belum secara resmi menyebutnya aliansi, tetapi faktanya poros ini mulai membagi ulang peta kekuasaan di langit. Timur Tengah bukan lagi wilayah dengan satu penguasa di angkasa. Iran telah membuka babak baru, dan semua tanda menunjukkan bahwa ini baru pemanasan. Pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah kini berada di bawah tatapan tajam mata-mata Iran dari angkasa. Dengan satelit pengintai yang semakin presisi, Teheran mampu memantau setiap pergerakan pasukan, aktivitas pangkalan hingga detik peluncuran senjata. Semuanya dari orbit bumi. Dan ini baru babak pembuka. Di darat, Iran memiliki kartu truf lain yang sama mengerikannya, kota rudal bawah tanah. Lokasinya dirahasiakan rapat-rapat. Namun laporan militer Iran menyebutnya sebagai jaringan terluas dan tercanggih yang pernah mereka bangun. Di kedalaman fasilitas ini tersembunyi rudal jarak jauh, drone tempur, bahkan rudal hipersonik yang siap diberangkatkan kapan saja. Gabungan intelijen satelit dan sistem peluncur tersembunyi, ini adalah pesan keras dari Teheran. Kami siap, kami melihat kalian, dan kami bisa menyerang kapanpun kami mau. Bagi Israel, ini bukan ancaman kosong, ini peringatan langsung. Karena dalam skenario eskalasi, rudal presisi Iran bisa menghantam pangkalan militer, fasilitas strategis, hingga jantung kota-kota utama musuhnya. Lebih jauh lagi, daratan Amerika Serikat pun tak lagi bisa menganggap dirinya aman. Dengan kemajuan roket berbahan bakar padat dan data satelit yang terus diperbarui, Iran perlahan membangun kemampuan serangan lintas benua. Langit yang dulu menjadi wilayah dominasi mutlak Barat, kini berubah menjadi medan ancaman baru. Dan Iran berdiri di garis depan, bukan sebagai target, melainkan sebagai penantang serius yang siap mengubah peta kekuatan global.